Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Maulana dengan NIM 2020-80182. Saya akan mempresentasikan manajemen MSDM. Chapter 1, 3, 4, 5, dan 6. Ya, selanjutnya kita beralih ke chapter 1. Apa itu MSDM? MSDM adalah sebuah organisasi terdiri dari orang-orang dengan peran yang ditugaskan secara formal yang bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Beberapa aktivitas spesifik yang terlibat dalam setiap fungsi meliputi 1. Planning, 2. Controlling, 3. Organizing, 4. Styling, 5. Leading. Macam-macam tugas MSDM. 1. Recruiters, yang kedua analisis job, yang ketiga IEO atau koordinasi aksi afirmasi, yang keempat ada kompensasi managers, yang kelima spesialis pelatihan, yang keenam spesialis hubungan tenaga kerja. Selanjutnya ada perilaku atau kompensasi yang harus dimiliki oleh manajer SDM. 1. Kepemimpinan dan navigasi, yang kedua praktik etis, yang ketiga ketajaman bisnis, yang keempat manajemen hubungan, yang kelima konsultasi, yang keenam evaluasi kritis, yang ketujuh efektivitas global dan budaya kemampuan, yang kedelapan komunikasi. Yang selanjutnya kita ke chapter 3. Di chapter 3 itu ada the strategic management process. Yang pertama itu ada the strategic management process. Yang kedua, what is strategic planning? Yang ketiga, the strategic management process. Selanjutnya ada tipe of strategi. Yang pertama ada strategi korporasi, yang kedua strategi kompetitif, yang ketiga strategi fungsional. Selanjutnya ada HR matrix batch making and data analysis. Yang pertama ada improving performance stroke HRIS, yang kedua ada strategi and strategi based matrix, yang ketiga ada HR audits. Selanjutnya ada di chapter 4. Di chapter 4 tuh ada apa pengertian job analysis. Job analysis adalah prosedur di mana Anda menentukan tugas, posisi perusahaan dan karakteristik orang yang akan dipekerjakan untuk mereka. Itu penjelasan job analysis. Yang next selanjutnya ada use of job analysis information. Yang pertama tuh ada perekrutan dan seleksi. Yang kedua ada kepatuhan IEO. Yang ketiga ada penilaian kinerja. Yang keempat ada latihan. Yang kelima ada kompensasi. Yang selanjutnya ada metode for collecting job analysis. Yang pertama ada informasi, kedua wawancara, ketiga observasi, keempat teknik analisis pekerjaan kuantitatif, yang kelima ada kuesioner, yang keenam ada catatan harian, yang terakhir ada metode analisis pekerjaan elektronik. Selanjutnya ada spesifikasi pekerjaan. Yang pertama ada matriks persyaratan pekerjaan. Yang kedua ada panduan keterlibatan karyawan untuk manajer. Yang ketiga ada menggunakan model kompetensi. Yang keempat ada bagaimana menulis pernyataan kompetensi. Dan next selanjutnya kita beralih ke chapter 5. Di chapter 5 ada workforce planning and forecasting. Yang pertama ada strategi and workforce planning. Yang kedua ada forecasting personal needs. Yang ketiga ada forecasting the supply of insights candidates. Yang keempat ada predictive workforce monitoring. Selanjutnya ada developing and using application form. Yang pertama ada aplikasi form, yang kedua ada aplikasi guidelines, yang ketiga ada using application form to predict jobs performance, dan terakhir ada mandatory arbitration. Next selanjutnya kita beralih ke chapter 6. Di chapter 6 ada why employee selecting is important. Yang pertama, karyawan dengan keterampilan yang tepat akan tampil lebih baik untuk Anda dan perusahaan. Yang kedua, pemilihan yang efektif adalah penting karena membutuhkan biaya untuk rekrut karyawan. Yang ketiga, ada pekerjaan yang tidak layak memiliki konsekuensi hukum. Selanjutnya ada the basic of testing and selecting employee. Yang pertama ada reliability, yang kedua ada utility analysis, yang ketiga ada fidelity, yang keempat ada fidelity generation, yang terakhir ada bias. Nah, selanjutnya ada background investigation and author selection method. Yang pertama ada mengapa melakukan investigasi latar belakang dan pemeriksaan. Yang kedua, referensi cara memeriksa latar belakang dan kandidat. Ya, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.